Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan pelayaran kapal penangkap ikan dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja unit kerja saya di SMK Negeri 61 Jakarta. Selamat menyaksikan. Pak, kelas sudah siap. Oh, kelas sudah siap. Baik, sampaikan ke teman-teman kamu. Hari ini kita akan melaksanakan praktek. Nah, sampaikan ke teman-teman untuk mengganti baju praktek ya, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan sampaikan ke teman-temannya. Oke. Siap, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Siap, masih. Oke, baik. Mengawali pembelajaran hari ini sebaiknya kita mengawali dengan berdoa. Silakan Danton pimpin doa. Siap, gerak. Lapor, pembelajaran siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Oke, baik, saya absen terlebih dahulu. Oke, Sopani ada? Siap, ada Pak. Agun? Siap, ada Pak. Arsyid? Siap, ada Pak. Firjan? Siap, hadir. Oke, semuanya lengkap semua. Hari ini kita akan belajar yaitu penanganan hasil tangkapan. Oke, di sini saya akan sampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini kalian harus bisa menjelaskan penanganan ikan secara higienis dengan benar. Lalu yang kedua, yaitu menganalisis penanganan ikan pelagis dengan teliti. Lalu yang ketiga, di mana kalian harus bisa, yaitu melakukan penanganan cepat hasil tangkapan ikan di atas dek dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mendemonstrasikan cara penanganan ikan secara higienis. Oke, selain tujuan pembelajaran, saya akan sampaikan kepada kalian yaitu model pembelajaran. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Lalu dengan metode pembelajaran yang pertama diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, presentasi. Nah, adapun metode penilaian akan saya nilai. Dalam kegiatan ini perlu kalian ketahui saya akan nilai, yaitu penilaian sikap. Lalu pengetahuan, di sini bisa lihat keterampilan. Jadi ada 3 penilaian yang nantinya saya akan nilai dalam pembelajaran hari ini. Oke, saya akan tanya kepada kalian semua. Oke, bisa dilihat. Kira-kira apa pentingnya bagi kamu mengetahui fakta bahwa sumber bakteri pada ikan
insang dan lendir permukaan pada kulit ikan. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, bagus, silakan. Siap saya Pak. Pentingnya bagi saya mengetahui fakta tersebut adalah agar kita bisa mempertahankan mutu ikan setelah ikan ditangkap. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang bisa jawab? Ada? Oke, silakan Sopani. Siap saya Pak. Pentingnya bagi saya bisa melakukan penanganan. Oke, beri tepuk tangan. Nah, kalian sudah jawab ya, ada 2 peserta yang bisa menjawab. Lalu yang kedua, ini kira-kira hubungan antara penanganan cepat dengan mutu ikan di atas kapal siapa? Oke, silakan angkat tangan. Oke. Siap, saya Pak. Agar mutu atau kualitas ikan dapat dipertahankan. Oke, beri tepuk tangan. Lagi ada? Oh, Alfariji. Apa? Siap saya Pak, agar kualitas ikan tidak menurun. Oke, beri tepuk tangan. Oke, baik, bagus semua kalian sudah menjawab pertanyaan pemantik. Oke, nah sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita akan melakukan sebuah permainan ya. Siap ya? Siap. Oke, ikuti instruksi saya ya. Oke, kita akan melakukan tepuk 61. Masih ingat? Siap. Oke, baik. Saya bilang tepuk 61. Oke, lagi tepuk 61. Oke, bagus, tepuk tangan semuanya. Oke, nah sekarang kalau saya bilang tangan saya, kamu jawab sakti. Oke, tangan saya sakti. Tangan saya sakti. Ini posisi saya. Sudah melakukan permainan, kita akan masuk ke kegiatan inti. Oke, yaitu penanganan hasil tangkapan. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah gambar, yaitu ikan yang tidak segar. Ciri ikan yang tidak berkualitas bisa dilihat yaitu mata ikan pudar, berkerut, cekung, dan tenggelam. Nah, daging ikan juga mengembung, pecah, lembek, dan isi perut keluar. Bisa dilihat ya, isi perut keluar. Lalu insang berwarna coklat kelabu, berbau asam, tertutup lendir dan keruh. Lalu pada sisi ikan, nah bisa dilihat sisi ikan pada ikan yang tidak segar yaitu pucat dan kuda dan kelupas. Dapat dipahami? Maka bisa dilihat dari gambar berikut, ini adalah ciri ikan yang tidak segar. Nah, bahwa ikan yang tidak segar tentunya akan kualitasnya menurun dan tidak baik. Nah, ini tampilan ikan yang tidak segar. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah topik, suatu berita di mana ini ikan yang segar. Oke, bisa dilihat pada tayangan berikut. Kita beralih ke informasi berikutnya. Geliat sektor perikanan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dalam 2 bulan terakhir terus meningkat. Hal ini sebagaimana yang diutarakan Ardan Gala, warga Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Mayusa, dan satu di antara pelaku usaha perikanan tuna kategori lokal saat ditemui oleh jurnalis Tribun Manado. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Christian Wayongkere, wartawan dari Tribun Manado yang kini sudah tersambung bersama kami. Jadi setelah ikan-ikan tuna hasil tangkapan para nelayan ini ditangkap, kemudian dibawa ke tempat pengecekan atau istilah para pengusaha atau pelaku usaha itu tempat ceker. Jadi ikan ini ditampung di tempat penampungan yang sudah diisi es atau di tempat pendingin. Lalu sebelum dibawa atau dijual lagi ke Gorontalo, itu satu persatu dikeluarkan dari tempat. Tergantung dari penjualan, hasil penjualan di Gorontalo. Ini ikan dari kapal sendiri atau bagaimana? Ini punya orang, ada juga teman, kerabat. Saya beli sama mereka. Oke,
Nah, kalian sudah melihat tayangan berikut. Nah, oke, baik. Berdasarkan tayangan yang kalian lihat, di mana kalian sudah melihat ikan yang tidak segar sama ikan yang segar dari tayangan video tadi. Oke, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Siap saya, Pak. Oke, silakan. Melakukan penanganan seperti membersihkan isi perut ikan, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, bagus sekali. Nah, berdasarkan tayangan yang berikut, pertama saya tayangkan ikan tidak segar. Yang kedua, ikan yang segar. Nah, tentunya ada sesuatu yang harus kalian lakukan sehingga kalian masukkan sebuah project. Nah, kita langsung saja membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya masih sama di hari yang kemarin. Ada kelompok cakalang, tuna, dan marlin. Oke, siap ya? Siap. Oke. Nah, saya akan bagikan LKPD. Nanti di LKPD ini bisa kalian lihat ya. Nah, ada handoutnya juga. Nah, ini kelihatan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya yang nanti saya akan bagikan ke setiap kelompok yang nantinya kalian akan diskusikan untuk menentukan solusi dari permasalahan ikan tidak segar. Oke, seperti itu. Oke, ini ada LKPD dan juga ini ada handout, di mana handout ini ada sebuah ringkasan materi yang mana nantinya memudahkan kalian untuk membuat laporan. Paham sampai sini? Ya. Oke, saya bagikan. Oke, ini handoutnya ya, dibaca. Nah, ini LKPD-nya. Oke, bisa. LKPD-nya. Oke, ini handoutnya ya. Oke, silakan kalian baca di sana ya LKPD, paham ya? Oke, bagus. Saya sudah membagikan LKPD ke kalian. Nah, silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk memecahkan masalah. Oke. Ini yang kurikulumnya dipotong, kurikulum ininya juga dipotong. Nah, nanti setelah itu kalian potong siripnya, ya, siripnya potong, ya. Lalu kalian keluarkan isi perutnya seperti itu. Ininya jangan tanpa harus diiris, ya, cukup anusnya saja yang diiris seperti itu. Oke, paham sampai sini? Oke, silakan kalian lakukan penanganan. Nah, sebelum kalian melakukan penanganan, nah, kita sepakati dulu ya jadwalnya, yaitu dalam melakukan penanganan nanti. Oke, kita lakukan kurang lebih 30 menit. Paham sampai sini? Ya. Oke, sebelum melakukan penanganan, saya akan memberitahu kalian apa yang nanti kalian akan lakukan. Oke, saya minta 2 taruna ambil meja di sini sama ikannya. Silakan. Pak, ini Pak, kalau buat dari LKPD ini mulai dari mana Pak ya? Oke, berdasarkan di LKPD kamu bisa lihat kan. Nah, nanti overkolumnya kamu buka ya. Siapa? Lihat overkolum dibuka, ya, diiris, dipotong. Oke. Lalu nanti dikeluarkan insang. Siapa? Oke, bisa dilihat. Oke, langsung coba dikerjakan. Siapa? Coba langsung. Nah, ya itunya. Iris. Oke, bisa ya. Di sini. Nah, gitu. Dari jauh sih nggak apa-apa, di alam kerjaan aja. Dari jauh sih. Udah kalau gini. Udah jauh, selesai. Siapa izin bertanya Pak, kalau Ya. misalkan sudah seperti ini, insangnya langsung dikeluarkan apa Ya. seperti apa Pak? Udah dipotong kan ininya ya? Udah Pak? Udah dipotong. Udah. Nah,
Kalau udah dipotong, langsung kamu keluarin. Nah, ininya udah dipotong. Udah, Pak. Anusnya oke. Pastikan ininya tali anusnya itu sudah terpotong. Pastikan kalau belum terpotong saat dicabut nggak bisa. Oh, siap. Sisi singsangnya yang bagian atasnya, yang situnya Ya. itu kamu lepasin di bagian situnya. Ya, Pak. Iya, kalau nggak ini nggak bisa lepas dia. Paham ya? Paham, Pak. Nah, apalagi pertanyaan? Siap. Tidak, Pak. Oke. Oke, gimana? Ada kendala? Siap, Pak. Ininya susah dipotongnya, Pak. Susah dipotongnya ya. Siap, Oke, betul, coba diiris sininya nih. Sampai lepas nih. Ini lepas, bawahnya sampai lepas. Siap, Pak. Oke, coba bisa. Nah, dilakukan. Nah, gitu. Nah, coba. Oke, seperti itu ya, lepas. Nah, oke udah kalau lepas, bagian atasnya jangan lupa. Nah, kamu balik. Nah, atasnya pastikan dilepas. Cek bagian sini, Pak. Overclocknya dibuka dulu biar enak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, gimana? Bisa, atasnya udah lepas dulu ini atasnya. Dia nempel di bagian kepala kan? Nah, nempel kan? Siap ya, Pak. Potong pakai pisau. Sebut bagian atasnya. Nggak bisa. Ini bagian sini ya. Sebutnya juga. Sini biar gampang. Sebanyak. Dia yang keserot nyebut ya, Ben. Ada jauh orang yang serot saya di sini. Oke, taruh sini. Udah, udah. Nah, bersihkan. Sebenarnya. Oke, Pak, udah dikeluarin, Pak. Setelah ini diapain lagi ya, Oke, Pak? nah ini kan kamu sudah mengeluarkan di sini ya isi perut. Nah, langsung dibersihkan isi perutnya sesuai LKPD. Siap, Pak. Bersihkan. Siap. Nah, setelah dibersihkan menggunakan apa? Siap menggunakan air, Pak. Oke, menggunakan Air. Oke, paham ya? Siap, paham.
Ya, aku harus ngangkut lagi. Masih hidup ikannya. Sini. Ini apa tempatnya wadahnya di sini dulu belakang. Belakang. Tendang ke dulu. Bari coba makan. Pak, setelah dibersihkan ini ditaruh sini, Pak. Iya, langsung taruh aja di sini untuk nanti dipresentasikan. Paham ya? Siap, Pak. Nah, ini kan kamu sudah selesai ya membuatnya bersama kelompok. Nanti setelah ini langsung kalian buat laporan menggunakan laptop ya di situ ya, paham ya? Siap, Pak. Oke, langsung diketik bersama-sama kelompok nanti membuat hasil presentasi. Presentasi. Paham ya? Siap, Pak. Oke. Siap Pak, setelah ini diapakan Pak? Nah, udah dicuci kan? Siap, Dibersihkan, sudah bersih semuanya. Taruh di sini aja di tempat sini. Oh siap Pak. Oke, taruh silakan. Nah, hasil kamu sudah selesai kan? Siap Pak. Nah, selanjutnya kamu langsung membuat laporan. Kira-kira produk kita udah layak belum ya? Ya maksudnya sih layak sih, soalnya tinggalnya udah diambil, misalnya udah Diolah. Ini kayaknya produk kita siap deh buat dipresentasiin. Iya, siap banget nih. Udah bagus, matanya kamera. Semuanya udah dikeluarin Dari keluarin, dari bersihin. Nah, merek kita juga masih bagus gitu. Nggak buruk. Gimana produknya nih? Kalau kelihatannya sih udah bagus. Langsung dibikin aja kali presentasinya ya. Iya, udah bagus. Tuh, dalamnya juga udah bersih. Ya, udah keluar semua juga organnya. Langsung aja dibuat presentasinya. Oke, baik. Kalian sudah melakukan penanganan dengan baik. Selanjutnya, nah ikan yang kalian sudah bersihkan, masing-masing kelompok dibuat sebuah laporan ya. Masing-masing kelompok paham? Siap. Oke, silakan dikerjakan laporannya dulu. Selesai membuat laporan, kalian nanti maju sikap kelompok untuk melakukan presentasi dan menyajikan hasil karyanya. Oke, silakan. nanti kayak hasil pengamatannya penanganannya gimana ya? Kita buat bagan aja kali ya, coba kita buat bagan. Yang kolom pertamanya ikan tidak tegar, kolom penanganan. Nah ini dari yang kata yang bakal kita kumpulkan dengan ini tulis aja tahapan penanganannya sampai sini ya. Iya bisa nah. Nah tapi kalau misalkan udah kayak gini tuh terusnya kita harus menentukan identifikasi masalahnya juga. Iya. Nah itu juga tulis aja di sini karena ikannya kagak segar. Bisa. Oh gitu. Nah itu juga baru kita bikin parameter kualitas ikan hasil tangkap. Nah. Oh, Tulis coba tulisan. Siapa izin bertanya, Pak? Ya, kenapa? Buat hasil identifikasi masalahnya ditulis, Pak. Ya, kamu buat identifikasi masalah di laporannya. Oh, Ya. siap, Pak. Oke, ada kendala nggak buatnya? Siap, tidak ada, Pak. Oke, coba lihat. Nah, ini dibuat ya hasil identifikasi masalahnya, dibuat bagannya. Siap, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Kita sekalian bikin pertanyaan nggak sih? Nggak usah deh. Gimana kalau kita bikin desain biar lebih menarik presentasinya? Yang pakai desain kita bikinnya ya. Oke. Pak, Ya. untuk tahapan penanganannya ditulis banyak seperti ini kagak apa-apa Pak buat Ya, nggak presentasi apa-apa nanti. nih ditulis banyak tuh bagus lah. Tahapan-tahapannya bagus. Siapa lagi? Oh terus juga ada lagi nih Pak di sini. Nah waktu di ini bagannya seperti ini ada Ya ini udah saya lihat sih bagus nih, udah identifikasi masalah udah ditulis, Ya, penyebab masalah juga udah. Oke, ini udah sesuai kan? Oke, gimana? Ada lagi pertanyaannya? Siap tidak Pak? Oke, gini, nah ini udah siap nih dipresentasikan ya. Ya Pak. Oke, udah siap ya? Kenapa penyebab masalahnya cuma satu? Kita emang disuruhnya satu aja dan emang yang kita bikin cuma satu doang sih. Jadi emang cuma satu, apa mau ditambahin lagi? Kan bisa ditambahin karena Oke, baik semuanya. Waktu sudah habis, silakan setelah ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Oke, silakan ini flash disk di copy untuk mempresentasikan hasilnya.
Oke, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami dalam pemecahan masalah penanganan hasil tangkapan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu Ketua kelompok yaitu Firzan, saya Sabrina selaku moderator, Andini sebagai notulen, dan dua rekan saya Claudia dan Rosidi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, silakan ketua kelompok memaparkan hasil diskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih moderator. Oke, sekarang saya akan memaparkan hasil yang telah kami diskusikan. Yang pertama ada deskripsi singkat yang telah kami buat, yaitu mutu ikan. Mutu ikan tidak dapat diperbaiki, tetapi hanya dapat dipertahankan. Kerusakan atau penurunan mutu ikan dapat terjadi segera setelah ikan mengalami kematian. Peristiwa itu terjadi karena mekanisme pertahanan normal ikan mempertahankan mutu dan keamanan menjadi hal yang harus diperhatikan. Permasalahan mutu ikan hasil tangkap dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kualitas dan keamanan bagi konsumen. Dari hasil pengamatan penentuan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu identifikasi masalah ikan yang tidak segar. Penyebab masalah tersebut adalah ikan tidak dibersihkan saat pasca penangkapan. Akibatnya ikan mengalami pembusukan. Solusinya adalah dilakukan pembersihan pada ikan saat pasca penangkapan dengan menyanyinya. Bisa dilihat dari hasil proyek kami. Baik, bisa dilihat dari hasil proyek kami. Ya, minta tolong. Ya, bisa dilihat kalau ikan yang telah kami siangi telah kami bersihkan bagian dalam dan luarnya. Kami juga telah mengeluarkan bagian-bagian organnya yang menjadi inti dari bakteri-bakteri yang ada dalam ikan tersebut, sehingga ikan tidak cepat akan terjadi pembusukan. Terima kasih. Salam kelompok Marlin. Oke, beri tepuk tangan. Oke, silakan. Beliau sudah presentasi, silakan moderator. Baik, terima kasih ketua kelompok yang telah memaparkan. Selanjutnya, pada rekan-rekan dipersilakan jika ingin bertanya. Siap, izin bertanya. Berapa suhu yang digunakan untuk menyimpan ikan? Siapa izin bertanya? Kenapa harus dilakukan penanganan? Untuk menyimpan ikan, jawabannya adalah tergantung. Jadi yang pasti suhu untuk menyimpan ikan itu di bawah 0. Tapi tergantung pemakaian juga. Misalnya untuk ikan-ikan yang segar dan tidak terlalu lama ingin disimpan, itu 0 sampai 20 derajat. Dan untuk ikan-ikan yang ingin lama disimpan, buat misalnya diantar ke luar negeri dan hal-hal sebagainya, tentu itu harus dibekukan. Jadi minus 20 derajat ke bawah. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua, silakan. Silakan dijawab mengapa dilakukan penanganan. Baik, manajemen menjawab, kenapa dilakukan penanganan? Tentu saja agar ikan tersebut terjaga mutunya dan kualitasnya, agar tidak terjadi penurunan harga jual dari ikan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, ulang lagi. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan selama saya membawa kegiatan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok hari ini sudah presentasi. Selanjutnya yaitu kelompok guna untuk melakukan presentasi. Oke, silakan kelompok guna menggantikan kelompok Marlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap, terima kasih Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan pengolahan hasil tangkapan. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu mulai dari Ketua yaitu Agun, saya Alfarigi selaku moderator, dan ada Sopani sebagai notulen, dan dua rekan saya, Najwa dan Dodi. Untuk mempersingkat waktu, paparan hasil kelompok akan dipaparkan oleh Ketua Kelompok. Pada Ketua Kelompok, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat. Perlu dipahami bahwa mutu ikan yang terbaik atau segar adalah saat dipanen, di mana hasil penanganan atau pengolahan selanjutnya tidak akan pernah menghasilkan mutu yang lebih baik. Oleh karena itu, ikan di kapal. Yang pertama,
mengangkat ikan dari air, melepaskan ikan dari alat tangkap, mendinginkan ikan, menyayangi ikan apabila diperlukan, mencuci ikan dengan air dingin, menempatkan ikan di wadah sesuai dengan identifikasi masalah ikan yang tidak segar. Penyebabnya adalah ikan tidak segar dilakukan penanganan dengan baik. Akibatnya ikan mengalami kerusakan. Solusinya adalah dilakukan penanganan dengan cara membersihkan kotoran dan insang secara penyimpanan di suhu yang dingin. Serta Siap, izin bertanya dari kelompok Marlin. Kira-kira berapa persen perbandingannya harga ikan busuk dan ikan segar? Siap, izin menjawab pertanyaan nomor 2. Kira-kira berapa persen perbandingannya harga ikan yang tidak segar dan yang segar? Tergantung dari persenannya, yaitu tergantung dari pembeli. Ketika pembeli sedang memilih-milih ikan, tentunya mereka melihat bagaimana cara ikan yang segar dan tidak segar. Nah, di situ bahkan ada perbandingan harga yang cukup miring karena ikan yang tidak segar itu akan biasanya dijual tergolong murah karena sudah lama tidak dilakukan penanganan secara cepat. Kalau ikan segar mungkin harganya akan lebih tinggi daripada ikan tidak segar. Oke, bagus, tepuk tangan. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kekurangan selama membawa kegiatan presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil presentasi pemecahan pada ikan hasil tangkap. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, mulai dari Gabriel, Ketua Kelompok, lalu saya, Safa selaku moderator, dan Nurul sebagai notulen, dan dua rekan saya, Dava dan Alfarizi. Persingkat waktu, paparan hasil karya akan dipaparkan oleh Ketua Kelompok. Kepada Ketua Kelompok, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan dari singkat penanganan hasil tangkapan yang dikeluarkan semua isi dalamnya agar tidak terjadi pembusukan. Sekian dari kelompok Cakalang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan moderator. Terima kasih kepada Ketua Kelompok yang sudah memaparkan hasil presentasi kami. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk bertanya. Siap, izin bertanya. Apa yang harus diperhatikan saat penanganan ikan? Siap, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang kedua itu yang diperhatikan adalah kebersihan ikan. Jadi isi-isi perut sudah dikeluarkan semuanya, itu lalu dibersihkan supaya darah-darahnya hilang dan bakteri-bakterinya juga hilang. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kekurangan dalam membawa kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kalian sudah menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini dengan baik. Semuanya menyimpulkan sangat bagus sekali ya. Dan tadi kalian sudah melakukan penanganan hasil tangkapan, kalian sudah membuat laporan dan juga presentasi, dan di akhir kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, bagus sekali. Nah, saya akan memberikan penguatan materi pada pembelajaran hari ini. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah video di mana ini penangkapan ikan pelagis besar pada alat tangkap online. Bisa dilihat. Nah, apa yang dilakukan? Ini adalah sebuah proses di mana setelah penangkapan ikan akan diangkat dari permukaan air dan langsung siap dilakukan penanganan cepat hasil tangkapan. Nah, pada ikan besar, ikan pelagis besar di kapal yang lain, maka apa yang dilakukan yaitu mengeluarkan isi perut. Ya, dikeluarkanlah isi perut, badannya dipotong juga, lalu bagian ekor juga dipotong. Ini untuk membersihkan ikan agar jauh dari sumber bakteri seperti itu. Nah,
kalian hari ini sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Oke, soalnya sebagai berikut. Saya akan bagikan evaluasi pembelajaran kepada kalian. Siap dari sini? Siap. Oke, saya akan bagikan soal-soal ke kalian untuk dikerjakan sekarang. Oke, ini soalnya saya akan bagikan. Oke, ini dikerjakan. Saya sudah membagikan lembar kerja kalian, silakan dikerjakan. Bisa? Siap. Bisa. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami, silakan tanyakan langsung. Oke, silakan kerjakan. Oke, baik, waktu sudah habis, silakan kumpulkan kertasnya. Ini silakan, biar langsung saya nilai. Oke. Oke, baik, saya telah menilai lembar kerja kalian. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, ini ada Andini. Nilainya cukup bagus ya. Andini hampir benar ya, hampir mendekati nilai sempurna 100. Dan juga di sini ada Sabrina Dian sama ya di sini. Ini ada Andini, Sabrina Dian yang nilainya bagus. Lalu ada Alfaridi di bawah mereka. Harapannya kalian mengerjakan dengan baik. Yang lain yang nilainya masih di bawah rata-rata harus lebih semangat lagi dia belajar. Paham sampai sini? Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu melakukan penyimpanan hasil tangkapan seperti itu. Nah, harapannya dalam pembelajaran kalian tetap semangat, giat belajar, pantang menyerah. Seperti itu harapannya. Jangan kalian menyerah dalam pembelajaran, harus termotivasi dalam pembelajaran dan rajin belajar. Paham sampai sini? Siap. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan Danton memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan. Oke, siap. Oke, bubarkan. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, bagus. Nah, setelah ini pelajaran selesai, silakan semuanya bersihkan